Di zaman dahulu ada seorang gubernur namanya Amr bin As yang bertempat tinggal di Mesir. Amr bin As ini merupakan gubernur yang kehidupannya sangat mewah sekali. Namun bertolak belakang yang ada di depan rumahnya. Di depan rumahnya Amr bin As itu tidak jauh dari rumahnya ada gubuk reot, yang mana gubuk reot tersebut rumah yang ditinggali oleh seorang Yahudi atau bukan orang Islam, tinggal di depan rumahnya atau kerajaannya Amr bin As tersebut. Terus Amr bin As suatu ketika berpikir akan ingin membuat masjid di depan rumahnya, sedangkan di depan rumahnya adalah rumah orang Yahudi, orang miskin. Sehingga tidak jelang beberapa lama, Amr bin As sebagai gubernur waktu itu memanggil semua para pejabatnya. Ketika musyawarah, dia itu ingin membuat masjid di depan rumahnya tersebut. Nah, oleh karena itu keesokan harinya, ketika sudah selesai musyawarah, keesokan harinya dipanggillah orang Yahudi tersebut dan membicarakan ingin membeli tanah yang ditempati oleh orang Yahudi tersebut. Namun orang Yahudi berkata lain. Dia itu berkata, saya tidak akan menjual tanah saya, meskipun mau dibayar 10 kali lipat saya tidak akan menjual. Sehingga karena tidak mau menjual, Amr bin As tersebut tetap bersikokoh untuk membangun masjid di tempat itu, di depan rumahnya itu. Sehingga keesokan harinya Amr bin As memerintahkan bala tentaranya untuk menggusur tanah atau rumah yang ditempati oleh orang Yahudi tersebut dengan alasan sebagai kemaslahatan muslimat dan muslimin, agar kalau sholat bisa sholat di masjid tersebut. Sehingga apa yang terjadi keesokan harinya, orang Yahudi tersebut ketika sedang tidur tiba-tiba melihat di depannya ada banyak tentara yang ingin mau merobohkan. Dan di antara salah satu tentara tersebut berkata kepada Amr bin As, saya akan merobohkan rumah kamu. Seketika itu juga Amr bin As, seketika juga orang Yahudi yang menempati tempat tinggal tersebut menangis karena rumahnya digusur paksa oleh bala tentara Amr bin As. Sehingga pas malam hari orang Yahudi tersebut termenung, oh iya ya, di kota Madinah ada di sana pemimpin Islam tertinggi, pemimpin agama Islam tertinggi, namanya Umar bin Khattab. Saya akan mengadukan ini kepada beliau, semoga pengaduan saya membawa keuntungan. Sehingga tidak berpikir panjang, orang Yahudi tersebut pergi ke Madinah, pergi ke pemimpin Islam tertinggi, namanya Umar bin Khattab. Ketika orang Yahudi tersebut berangkat, dia itu merasa agak canggung, agak bingung. Kenapa? Karena pakaiannya sangat lusuh, robek-robek, biasa namanya orang miskin. Dia itu tidak pede bagaimana nanti disambut oleh pemimpin Islam tertinggi, sedangkan saya ini bukan orang Islam, sedangkan pakaian saya ini jelek. Tetapi dia tetap pergi ke sana. Ketika pergi ke sana, ketika sudah sampai, ternyata bertolak belakang, yang mana Umar bin Khattab selaku pemimpin Islam tertinggi melayani orang Yahudi tersebut layaknya istana kerajaan, disuguhkan makanan dan semacamnya, sehingga dia itu tegun. Ternyata Umar bin Khattab, pemimpin Islam tertinggi ini sangat bagus akhlaknya, tata kramanya sangat bagus, menyambut saya sangat baik, kata orang Yahudi tersebut di dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, setelah makan jamuannya, setelah kenyang, terus Umar bin Khattab selaku pemimpin Islam tertinggi bertanya kepada orang Yahudi tersebut, apa keluh kesah Anda, apa yang Anda yang mau laporkan ke sini? Akhirnya berceritalah bahwasannya saya mempunyai gubuk, saya mempunyai rumah di depan rumah gubernur, yang mana di depan rumah gubernur tersebut
rumah saya digusur paksa, padahal saya tidak ingin menjual. Katanya ingin membangun masjid, namun saya tidak ingin menjual, namun dia memaksa, dirobohkan secara paksa. Saya ini tidak adil. Saya minta keadilan ke sampean selaku orang tertinggi, pemimpin tertinggi Islam, pemimpin Islam tertinggi. Seketika itu juga Umar bin Khattab berkata kepada orang Yahudi, di sana, di sebelah kamu itu, sebelah kiri ada tulang busuk, coba diambil. Orang Yahudi tidak berpikir, kenapa saya disuruh ngambil tulang busuk tersebut. Ya, seketika itu juga orang Yahudi tetap mengambil tulang busuk tersebut. Ketika diambil tulang busuk ini, diserahkan, ini sudah saya ambil. Ketika sudah diserahkan kepada Umar bin Khattab, ketika sudah diserahkan, Umar bin Khattab langsung mengeluarkan pedang. Terkejut yang siapa namanya itu, orang Yahudi tersebut terkejut. Kenapa kok mengeluarkan pedang? Jangan-jangan saya mau dibunuh, katanya di dalam hatinya. Tapi tidak, Umar bin Khattab mengeluarkan pedang tersebut. Dia itu menggoreskan pedangnya kepada tulang busuk tersebut dengan tanda lurus, menggoreskan pedang itu, atau memberi tanda yang mana dalam tulang busuk tersebut bentuk lurus, sehingga ketika sudah meluruskan membuat goresan di tulang busuk tersebut, lalu diserahkan kepada Yahudi. Dan Umar bin Khattab berpesan kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, ini bawalah tulang busuk ini, serahkan ke Amr bin As. Jaga baik-baik tulang busuk ini dan serahkan kepada Amr bin As. Seketika itu juga orang Yahudi tidak mengerti kenapa dikasih tulang busuk, kenapa mau diserahkan, kan nggak ngerti. Namun dia tetap mematuhi perintah Umar bin Khattab selaku pemimpin Islam tertinggi, dibawalah tulang busuk tersebut dan diserahkanlah kepada Amr bin As selaku gubernur Mesir pas waktu itu. Ketika diserahkan kepada Amr bin As tersebut rupanya dia itu langsung gemetar, wajahnya pucat dan takut, dan langsung memerintahkan kepada bala tentaranya, disuruh merobohkan kembali tahapan masjid yang sudah dibangun. Orang Yahudi terkejut, waduh, kenapa kok dirobohkan masjidnya? Cuma menyerahkan ini takut, wajahnya pucat. Orang Yahudi bertanya kepada Amr bin As, gubernur Mesir tersebut, kenapa sampean takut? Kenapa masjidnya dirobohkan? Bertanya-tanya, cuma tulang rusuk. Ini adalah tulang busuk. Tulang busuk ini menandakan bahwasannya saya akan mati. Semua orang itu semuanya itu akan mati menjadi tulang busuk seperti ini. Goresan yang berbentuk alif ke atas ini panjang, ini teguran kepada saya selaku pemimpin harus adil. Jangan memandang siapapun orangnya, harus adil, kata Amr bin As. Kalau tidak adil, maka saya akan ditebas lehernya sama Umar bin Khattab. Makanya saya takut. Mendengar perkataan Amr bin As selaku gubernur Mesir, kagum, terkejut kepada pemimpin tertinggi Islam itu, Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Tidak jelang dari itu, orang Yahudi tersebut alhamdulillah masuk Islam dan bersyahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan masuklah Islam orang Yahudi tersebut dan mewakafkan tanah tersebut, tidak meminta uang, disuruh dibangunkan masjid, tidak apa-apa, dia mengikhlaskan. Masya Allah, tabarakallah, barokah dari pemimpin adil dari Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi agama Islam di Madinah. Barakallah
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.